khususnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan umumnya bagi warga Muhammadiyah dan umat Islam dimanapun berada, ya, karena bisa menyimak yang melalui Zoom ataupun melalui channel YouTube TV-mu ataupun langsung ke channel TV Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini telah hadir bersama kita narasumber ya, Ustadz kita, Ustadz Dr. Samsul Hidayat, yang pagi ini beliau akan menyampaikan satu tema, satu topik, yakni terkait dengan manhaj dan fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Rojabiyah. Rojabiyah berarti terkait dengan bulan Rojab. Karena alhamdulillah ini beberapa hari awal ini kita sudah masuk ke bulan Rajab, banyak berseliweran barangkali di grup-grup WA ataupun di sosial media terkait dengan hal-hal yang informasi tentang bulan Rajab, amalan di bulan Rajab dan sebagainya. Maka karena pentingnya hal tersebut, pada pagi ini Ustadz Samsul Hidayat akan mengupas persoalan tersebut ya, menjadi panduan bagi kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan termasuk di bulan Rajab ini. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita simak kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya kita baca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, monggo Ustadz Samsul untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan nanti diakhiri dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya, dan juga para pemirsa TV-mu dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmatnya kita berkenan untuk bersama-sama bersilaturahim, bersilatul ilmi dan silatul fikri pada pagi hari ini dalam sebuah majelis, yaitu kajian tarjih online ya. Yang pada hari ini sudah tanggal 2 Rajab ya. Mulai kemarin kita masuk di bulan Rajab, 1 Rajab. Hari ini tanggal 2 Rajab ya. Ketika masuk bulan Rajab ini banyak sekali berseliweran hadis-hadis yang ternyata setelah ditelusur adalah hadisnya hadis bukan hanya hadis dhaif, tetapi hadis maudhu atau hadis palsu. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Mator ya, kemudian Ibnu Hibban ya. Ibnu Hibban menyatakan hadis-hadis tersebut adalah hadis palsu, yaitu hadis yang berbunyi misalnya Rajabul Syahrun Azim, Rajabu Syahrun Azim, yudha'afullahu fihil hasanat, faman shoma yauman min Rajaba faka'annama shoma sanatan, wa man shoma minhu sab'ata ayyam
ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam wa man shoma minhu samaniyata ayyam futiha lahu samaniyata abwabil jannah wa man shoma minhu asyra ayyam lam yas'alillahu illa a'tahu wa man shoma minhu khamsata asyara yawman nada munada fis samai faqad ghufira laka ma madha fasta'nafa al-amal wa man zada zadahullah. Hadisnya ini hadis palsu, terjemahnya kira-kira begini. Bulan Rajab adalah bulan yang agung. Allah akan melipat gandakan kebaikan pada bulan ini, dan barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa 7 hari pada bulan Rajab, maka akan ditutup pintu-pintu api neraka jahanam darinya. Barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan itu, yaitu di bulan Rajab, maka ia akan dibukakan pintu-pintu surga baginya. Barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka tidaklah Allah dimintai apapun kecuali Allah akan memberinya. Barang siapa yang berpuasa 15 hari di bulan Rajab, maka ada yang memanggil dari langit, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lampau. Mulailah amal siapa yang terus menambah, maka ia akan diberi pahala oleh Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari jalur Utsman bin Matar, tadi sudah saya sebutkan namanya, Utsman bin Matar Asy-Syaibani, dan dari Abdul Ghafur yaitu Ibnu Sa'id. Hadis ini oleh Syekh Albani dinyatakan sebagai hadis maudhu alias hadis palsu, karena adanya tokoh yang namanya Utsman bin Matar. Utsman bin Matar ini di dalam Tabaqatur Rawi, Tabaqatur Riwayat disebutkan sebagai seorang yang biasa berdusta, kira-kira begitu ya. Sehingga hadisnya tidak bisa diterima ya. Sehingga hadisnya dimasukkan oleh Syekh Albani dalam kumpulan hadis-hadis yang disebut dengan silsilatul ahadis ad-dhaifah wal maudhu'ah. Jadi hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang maudhu', jadi hadis yang lemah dan hadis yang palsu. Nah, di dalam kitab itu hadis ini terdapat di dalam nomor hadis 5413. Nah, ini di antara hadis-hadis palsu. Secara manhaj tarjih ya, manhaj tarjih itu dalam masalah hadis, bahwa hadis yang diterima untuk bisa menjadi hujjah menurut majelis tarjih, yang paling rendah adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairi itu adalah hadis dhaif tetapi isinya benar, baik, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, kemudian jalurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, sehingga
dengan saling menguatkan itu terdapat indikator atau terdapat korinah bahwa hadis itu benar-benar bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru bisa diterima sebagai hujjah. Ya, meskipun dhaif tapi jalurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, maka dia naik statusnya menjadi hadis hasan li ghairi. Nah, disitulah maka termasuk dalam kategori sunnah al-maqbulah, ya, as-sunnah al-maqbulah. Ini kaidah atau manhaj tarjih di dalam menggunakan hadis, ya, sebagai hujjah, sebagai dalil dalam amalan-amalan ibadah. Maka hadis yang tadi diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga di dalamnya ada perawi namanya Utsman bin Mator Asy-Syaibani, ya. Itu dinyatakan sebagai hadis maudhu. Di samping oleh Albani juga oleh ahli hadis yang lain yaitu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis yaitu Utsman bin Mator itu dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Nah, maka karena palsu berarti kan bukan hadis, ya. Berarti bukan hadis, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Juga hadis-hadis yang menyatakan barang siapa yang berpuasa di hari pertama, kedua, dan ketiga di bulan Rajab, jadi niatnya adalah meniatkan khusus puasa di bulan Rajab. Jadi yang dilihat adalah Rajabnya, bukan yang lainnya. Yang dilihat adalah Rajabnya. Dan kalau puasa 1, 2, 3, maka ya macam-macam itu. Ya seperti tadi, seperti puasa selama 1 tahun, ya. Seperti puasa dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, jadi ini banyak sekali beredar hadis-hadis semacam itu, ya. Sehingga kita perlu meneliti, ya. Meneliti hadis-hadis itu seperti apa, ya. Ada hadis yang lain lagi, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Jadi At-Tabrani, Al-Baihaqi itu di dalam kitab mereka terdapat hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Ada yang sahih, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi. Yang diterima oleh Muhammadiyah minimal adalah hasan li ghairihi. Jadi saya jelaskan, hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang jalurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dan ketika saling menguatkan satu sama lain terkandung indikasi atau indikator bahwa hadis itu bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu baru bisa diterima sebagai hujjah. Dan itulah tingkat terendah yang disebut sebagai as-sunnah al-maqbulah, hadis yang bisa diterima sebagai dalil, sebagai dasar kita melaksanakan ibadah. Jadi di dalam melaksanakan ibadah itu tidak sembarangan kita menggunakan dalil, ya. Nah, tadi saya katakan ini ada hadis lain lagi yang dari Baihaqi, ya. Yang dari Baihaqi ini hadisnya berbunyi inna fil jannati naharon. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab.
Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang namanya Rajab. Ya, namanya Rajab. Asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma min Rajab, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka man shoma min Rajab yauman saqahullahu min dzalikan nahar. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari air sungai Rajab tersebut. Jadi ada orang yang berpuasa, niatnya puasa Rajab, dan niatnya ingin mendapatkan siraman atau minuman dari sungai Rajab itu. Maka hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadisnya dhaif, ya. Karena terdapat perawi yang majhul. Ada jalur periwayatan yang majhul, jadi perawinya tidak diketahui siapa. Siapa perawinya itu, majhul itu tidak diketahui. Maka karena ada keterputusan sehingga hadis itu dinyatakan dhaif, ya. Karena dhaif maka la hujjata, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah ini ya, berkaitan dengan puasa, tuntunan anjuran puasa 7 hari atau 1 hari atau berapa hari di bulan Rajab. Nah, berkaitan dengan ini, Majelis Tarjih memberikan fatwa ketika ada pertanyaan, apakah betul ada tuntunan khusus melaksanakan puasa di bulan Rajab, dan apakah ada dalilnya. Nah, puasa di bulan Rajab secara khusus, ya, artinya fadilah pahala puasa di bulan Rajab secara khusus, menurut Majelis Tarjih tidak ditemukan dalil yang pasti, ya. Tidak ditemukan dalil yang jelas. Jadi perintah atau anjuran puasa di bulan Rajab secara khusus tidak ditemukan dalil yang kuat. Adanya dalil-dalil tadi, ya, dalil-dalil yang dhaif dan maudhu, ya. Tetapi bulan Rajab itu adalah merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu merupakan ketetapan Allah di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Ya, bulan hurum. Bulan hurum berarti bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama, ketetapan agama yang lurus, ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan 4 tersebut, ya.
atau bulan Hurum tersebut, maka di bulan itu dilarang berperang, ya. Dilarang membunuh, dilarang berperang. Kecuali untuk mempertahankan diri karena serangan dari musuh, ya. Jadi di situ arba'atun hurum, empat bulan yang dikhususkan, disucikan oleh Allah itu, yaitu kalau dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, ya, menjelaskan ayat tersebut, ya, dari hadis dari Abu Bakrah an Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ard. Zaman itu atau waktu itu beredar, ya, beredar sejak diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, disucikan. Salah satu mutawaliyatun. 4 bulan itu yang 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Nah, 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudharrun alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Nah, sedangkan Rajab itu 1 bulan yang terpisah, yang terletak di antara 2 Jumadal akhir, Jumadal awal dan Jumadal akhir, atau Jumadal ula dan Jumadal saniyah wa Sya'ban. Jadi bulan Rajab itu terletak setelah 2 Jumada, yaitu Jumadal awal dan Jumadal akhir, dan sebelum Sya'ban. Sebelum Sya'ban. Jadi ini hadis yang menjelaskan, ya, menjelaskan posisi bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, al-ashhurul hurum, ya, bulan yang diharamkan, yang maksudnya bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Jadi anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab memang tidak ada dalil yang khusus. Demikian pula dianjurkan puasa 3 hari di bulan Rajab juga bukan anjuran khusus di bulan Rajab tersebut, tetapi termasuk anjuran untuk melakukan puasa di setiap bulannya, yaitu 3 hari, misalnya adalah Ayyamul Bid, ya. Jadi Ayyamul Bid itu diperintahkan untuk setiap bulan, tidak hanya bulan Rajab saja, ya, yaitu tanggal 13, 14, 15, itu semua bulan, tentu kecuali bulan Dzulhijjah karena tanggal 13-nya tidak bisa. Tanggal 13-nya itu masuk hari tasyrik yang diharamkan puasa. Gantinya di bulan Dzulhijjah itu adalah sunnah berpuasa di awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 9 saja, yaitu puasa Arafah, ya. Jadi kalau bulan Dzulhijjah kita tidak bisa Ayyamul Bid karena tanggal 13-nya itu hari tasyrik, maka diganti oleh Allah, oleh Rasulullah, yaitu puasa sunnah 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, atau mengambil satu tanggal saja, yaitu tanggal 9, yaitu puasa Arafah, di mana puasa Arafah itu yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Nah, maka kalau kita berpuasa di bulan Rajab, ya berpuasalah misalnya puasa Senin Kemis,
Biasanya di luar Rajab kita tidak Senin Kemis, di Rajab kita puasa Senin Kemis. Kita niatkan kita puasa sunnah di bulan Hurum. Ya. Puasa sunnah di bulan Hurum. Karena Rajab salah satu bulan Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita memperbanyak puasa Senin Kamis misalnya, kemudian ditambah Ayyamul Bid. Nah itu insya Allah itu termasuk minas sunnah, ya, termasuk bagian dari sunnah. Nah misalnya ini ada hadis dari Imam An-Nasai yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamin al-bidi, ya. Salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsata asyrata. Qala hiya ka shaumid dahr. Nah, kalau ini hadisnya sahih, ya, bersambung sampai kepada Nabi melalui Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita puasa Ayyamul Bid setiap bulan, kecuali tadi bulan Dzulhijjah, ya, karena Dzulhijjah tanggal 13-nya kita tidak bisa berpuasa, ya. Maka ya Muharram, Shafar sampai Dzulqa'dah kita bisa, kecuali juga Ramadan, ya, Ramadan otomatis kita puasa, ya. Ya, kalau kita sudah puasa Ramadan sudah teratasi semua puasa yang ada, gitu kan. Nah, jadi di sini dijelaskan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa di setiap bulan, yaitu 3 hari yang disebut dengan Ayyamil Bidi, yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari putih itu karena di malam harinya terang benderang, yaitu bulan purnama tanggal 13, 14, dan 15. Nah, barang siapa yang berpuasa Ayyamul Bid ini rutin setiap bulan, maka dia seperti puasa sepanjang masa. Karena satu hari dilipat gandakan 10 kali lipat, sehingga sama dengan 10 hari. Nah, kalau kita puasa 3 hari sama dengan puasa 30 hari, 1 bulan penuh. Nah, karena kita bisa berpuasa setiap bulan, maka kita sama dengan berpuasa sepanjang tahun atau sepanjang masa. Ya, karena apalagi ada bulan Ramadannya, nanti ditambah bulan puasa Syawal dan sebagainya, ya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa setahun atau sepanjang masa, karena ya seperti tadi, setiap kali kita melaksanakan kebaikan maka dilipat gandakan 10 kebaikan, sehingga kalau kita berpuasa 3 hari dalam 1 bulan seperti puasa 1 bulan, karena 3 kali 10 berarti adalah 30. Nah, kalau kita setiap bulan melaksanakan itu, maka kita sama dengan puasa sepanjang masa. Nah, tadi yang Dzulhijjah kan kita nggak bisa Ayyamul Bid lengkap 3 hari, ya. Nah, karena 13-nya hari tasyrik, tapi diganti oleh Allah, oleh Rasulullah dengan dituntunkannya, dianjurkannya puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, atau mengambil puncaknya yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, tentunya bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya tidak dianjurkan untuk puasa Arafah. Di hari Arafah justru melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, ini yang difatwakan oleh tarjih
Kalau kita mau berpuasa sunnah di bulan Rajab, kita niatkan puasa sunnah sebagaimana bulan-bulan yang lain, atau meniatkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka kita memperbanyak puasa sunnah. Biasanya tidak Senin Kemis, maka di Rajab kita Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid, ya, atau kita melaksanakan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah, ini terkait dengan Rajabiyah atau bulan Rajab ini, ada beberapa yang amalan-amalan yang dasarnya tidak menggunakan hadis yang kuat atau hadis yang makbul, ya. Banyak kita temukan di masyarakat kita yang mungkin kita harus meluruskannya, ya. Di antaranya di dalam bulan Rajab itu ada yang namanya sholat alfiyah. Sholat alfiyah. Sholat alfiyah ini dilakukan di hari pertama bulan Rajab, berarti tanggal 1 kemarin melaksanakan sholat alfiyah, ya. Dan sholat itu juga dilaksanakan nanti di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, itu disebut sholat alfiyah. Nah, sholat alfiyah ini tidak didasarkan kepada dalil yang makbul, ya, dalil yang makbul. Jadi dalilnya tidak sampai pada tingkat makbul karena hadisnya itu dhaif dan tidak ada penguat-penguatnya, ya, tidak ada penguat-penguatnya. Karena nggak ada penguatnya, maka dia secara zatnya adalah dhaif, tidak bisa diangkat menjadi sahih hasan li ghairihi. Nah, jadi ini sholat alfiyah, atau ada yang menyebut lagi sholat raghaib, ya, sholat raghaib. Nah, sholat raghaib adalah sholat 12 rakaat yang dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab setelah sholat Isya, ya. Setelah sholat Isya, atau ada yang melaksanakan antara maghrib dan Isya dengan 12 rakaat, dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Qadar 3 kali dan surat Al-Ikhlas 12 kali. Nah, jadi ini hadis-hadis tersebut disebutkan sebagai hadis yang batil, ya. Hadis yang batil dan tidak sah untuk dijadikan amalan kita. Jadi kalau ada yang pernah mendengar ada sholat raghaib atau sholat alfiyah, itu termasuk kategori hadisnya adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah, bahkan disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Di antaranya juga disebut oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Rajab, ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Dia mengatakan bahwa hadis tersebut adalah batil, ya. Hadis itu batil dan tidak sah. Nah, dalam istilah yang lain hadisnya mungkar, hadisnya mungkar. Ini adalah kebid'ahan di dalam bulan Rajab berupa sholat, ya. Ada yang menyebut sholat alfiyah dan juga yang menyebut dengan sholat raghaib. Kemudian adalah bid'ah dalam berpuasa, ya. Puasa bid'ah yang dilaksanakan di bulan Rajab, di antaranya tadi puasa hari pertama, kedua, dan ketiga, ya. Barang siapa yang berpuasa hari pertama, kedua, dan ketiga, nah, mereka mendasari perbuatan tersebut pada hadis-hadis
yang disebut sebagai hadis maudhu. Jadi hadisnya diantaranya berbunyi, barang siapa berpuasa 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu di bulan Hurum, diantaranya bulan Sya'ban atau bulan Rajab maksud saya, bulan Rajab, maka Allah akan memberikan pahala ibadah selama 900 tahun. Dalam lafaz yang lain disebutkan selama 60 tahun. Ada yang 900 tahun, ada yang 60 tahun. Jadi riwayatnya macam-macam ini. Dulu pernah disampaikan oleh Ustadz Mustafa Ali Mustafa Yaakob, ya, seorang ahli hadis yang pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Beliau mengatakan kalau ada hadis amalannya ringan tapi kok pahalanya berlipat-lipat ganda, beribu-ribu, seperti ini ya, puasa 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu di bulan haram atau di bulan hurum seperti Rajab, ya, maka mendapatkan pahala ibadah selama 900 tahun. Nah, kata Ustadz Ali Mustafa Yaakob almarhum yang pernah menjadi imam besar di Masjid Al-Istiqlal, hadis-hadis seperti itu hampir pasti itu adalah hadisnya hadis maudhu atau hadis do'if, ya. Hadis do'if atau hadis maudhu. Hadis do'if berarti hadis yang lemah karena terdapat perawi yang cacat secara moral, itu hadisnya do'if. Kemudian maudhu, kalau hadis itu tidak ada asalnya betul dari Nabi, ya. Seperti misalnya kita pernah mendengar utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Ini menurut Syekh Albani disebutkan la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya dari hadis tersebut, ya. Tidak ada dasarnya. Sehingga karena tidak ada dasarnya, tidak bersambung sampai Nabi, maka hadis itu tidak sekedar do'if tapi maudhu, hadis palsu. Nah, tapi kalau kita misalnya mengatakan utlubul ilma walau bisin itu bukan hadis, ya nggak apa-apa. Itu bukan hadis, itu perkataan seorang seorang ulama atau seorang ahli hadis atau ahli fikih atau apa gitu kan, tapi bukan hadis Nabi, tidak apa-apa. Memang hadisnya kan isi matannya, isi teksnya kan tidak buruk sebenarnya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, artinya semangat mencari ilmu sejauh manapun, tidak apa-apa kita mencari ilmu sejauh manapun, terutama ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, ya. Nah, tapi kalau kita katakan hadis, yaitu bukan hadis, ya. Seperti juga misalnya ada perkataan sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu sehat. Itu juga bukan hadis, tapi itu perkataan seorang tabib, seorang tabib. Tabib itu kalau sekarang ya dokter. Kalau dulu tabib itu ahli pengobatan gitu saja. Nah, mungkin dia sudah melakukan riset atau penelitian bahwa berpuasa itu bisa menyebabkan seseorang menjadi sehat. Kemudian dia mengatakan sumu tasihu. Tapi orang nggak tahu asal-usulnya perkataan itu, kemudian dikatakan hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah yang kedua tentang puasa, ya. Puasa pada 3 hari di bulan Rajab, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu pertama di bulan Rajab. Berarti kalau Kamis pertama ya besok Kamis ini, Kamis, Jumat, Sabtu besok itu. Kemudian orang berpuasa
dengan niatan puasa 3 hari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah selama 900 tahun atau 60 tahun. Ada yang 900 tahun, ada yang 60 tahun. Nah, hadis ini jelas hadisnya adalah hadis palsu atau hadis bohong, ya. Nah, hadis palsu atau hadis bohong. Seperti sholat raghaib tadi. Nah, kemudian bid'ah yang ketiga adalah ziarah kubur Rasulullah mengkhususkan di bulan Rajab. Ziarah kubur Nabi dengan mengkhususkan di bulan Rajab. Jadi menziarahi Nabi, ya katakanlah kemudian ada dikaitkan dengan umroh khusus di bulan Rajab karena menziarahi Nabi, ya. Nah, jadi ziarah Masjid Nabawi kemudian menziarahi Rasulnya, makam Rasulullah itu memang disyariatkan sepanjang tahun, ya, kapan saja, ya. Dan hal ini termasuk bentuk ibadah dan ketaatan. Kita melaksanakan ziarah makam Rasul dan makam yang lainnya sepanjang tahun, kapan saja kita berziarah. Tetapi mengkhususkan di bulan Rajab itu tidak ada tuntunannya, ya. Tidak ada dalilnya. Mengkhususkan amal ibadah di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, tidak ada tuntunannya, maka itu termasuk kategori bid'ah. Jadi kita mengkhususkan, pokoknya bulan Rajab khusus kita ziarah Nabi, ya. Nah, itu menjadi amalan yang tidak ada tuntunannya. Seperti juga menziarah khusus nanti di bulan Sya'ban, ya. Ruahan, sadranan. Ziarah khusus kepada leluhur kita, pada orang tua kita, mengkhususkan di bulan Sya'ban itu tidak ada tuntunannya juga, ya. Tapi kalau bukan karena tidak ada bukan karena kita mengkhususkan bulan Sya'ban, tapi bisanya bulan Sya'ban, dan di bulan Sya'ban itu menjadi tempat atau waktu untuk bisa bersilaturahim antara satu dengan yang lain, tidak ada niatan mengkhususkan di bulan Sya'ban, insya Allah tidak mengapa juga. Jadi kita harus melihat situasi, ya. Ada orang berziarahnya di bulan Sya'ban bukan niatan mengkhususkan ziarah di bulan Sya'ban, tapi karena memang keluarga kebanyakan bisanya di bulan Sya'ban, sehingga itu sekaligus bisa bersilaturahim. Nanti malah di bulan Syawalnya malah nggak bisa ketemunya di bulan Sya'ban, yaitu insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian bid'ah yang terjadi di bulan Rajab juga yaitu umroh yang dikhususkan di bulan Rajab. Umroh mengkhususkan di bulan Rajab. Ini ada hadis tentang umroh bulan Rajab itu diriwayatkan oleh Mujahid, ya, seorang tabi'in, ya. Seorang tabi'in, Mujahid mengatakan, saya masuk ke Masjid Nabawi bersama Urwah bin Zubair, mendapati Abdullah bin Umar duduk di dekat kamar Aisyah. Ibnu Umar ditanya, berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah? Ia menjawab 4 kali. Salah satunya di bulan Rajab. Kami pun enggan untuk membantahnya. Lalu kami dengar suara Aisyah sedang bersiwak dari kamarnya. Urwah bertanya, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdurrahman atau Abdullah bin Umar? Aisyah berkata,
apa yang dia katakan, ia berkata, ia mengatakan Rasulullah melakukan umrah 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Maka Aisyah mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, tidak pernah Rasulullah SAW melaksanakan umrah kecuali aku ikut dengannya dan ia mendengar perkataan Aisyah, tetapi tidak berkata iya dan tidak. Berarti Aisyah mengatakan ia tidak pernah umroh di bulan Rajab. Berarti umroh di bulan Rajab termasuk kategori maudhu, ya, maudhu atau palsu. Ini dari riwayat Mujahid seperti itu. Jadi mengkhususkan umroh di bulan Rajab. Tapi kalau kita berkesempatan umrohnya di bulan Rajab dengan tidak meniatkan khusus di bulan Rajab, ya tidak mengapa. Karena umroh sunnah itu bisa dilaksanakan kapan saja, ya. Kapan saja. Di bulan Ramadan juga, bahkan kalau di bulan Ramadan memang ada anjuran khusus, ya, terutama umroh di 10 hari terakhir, ya. Nah, itu saya kira beberapa kebid'ahan. Nah, kalau perayaan Isra wal Mi'raj bagaimana? Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, kan Isra wal Mi'raj pasti di bulan Rajab. Kalau kita memperingati Isra wal Mi'raj dengan amalan yang khusus, tidak ada dalilnya, maka kita termasuk kategori melaksanakan bid'ah. Tetapi kalau Isra wal Mi'raj itu berupa kajian, pengajian, untuk mengkaji hadis-hadis tentang Allah menurunkan kewajiban sholat 5 waktu, ya. Kita mengkaji hadis tentang Isra wal Mi'raj itu, kemudian kita mengkaji betapa pentingnya sholat 5 waktu, dan hal-hal yang berkaitan dengan fikih sholat 5 waktu, insya Allah tidak mengapa kalau itu, ya. Jadi kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dalam rangka mengkaji tentang pentingnya sholat, tentang perintah sholat, tentang fikih sholat, supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan benar. Begitu juga seperti kalau kita memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi kita peringati dalam bentuk pengajian, kajian tentang sifat-sifat Rasulullah, tentang keteladanan Rasulullah, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita melaksanakan Maulid Nabi dengan amalan-amalan tertentu, lafaz-lafaz tertentu, doa-doa tertentu yang tidak ada tuntunannya, nah itu namanya termasuk kebid'ahan. Jadi kalau Muhammadiyah tidak serta-merta melaksanakan Maulid Nabi itu bid'ah. Kita lihat dulu cara melaksanakan Maulid Nabi seperti apa. Kalau melaksanakan Maulid Nabi itu dalam bentuk pengajian, taklim, mengkaji keteladanan Rasulullah, akhlak Rasulullah, insya Allah tidak mengapa. Bahkan itu menjadi satu kebaikan sebagai majelis ilmu atau majelis dzikir. Begitu juga Isra wal Mi'raj, ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita kita pahami, ya, karena banyak sekali, ya. Nah, termasuk sering kita mendengar ada doa, ya, doa yang seolah-olah bagus juga itu, seolah-olah baik, tapi itu tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya, ya. Yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa ini tidak ada dasar dalilnya yang kuat dari hadis Nabi, ya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya,
Ini urusan ibadah ya kita nggak usah laksanakan ya, karena nggak ada dalilnya. Jadi inilah beberapa yang berkaitan dengan Rajab yang manhaj tarjih itu ya, amalan ibadah itu harus berdasarkan dalil yang minimal, dalil yang makbul. Tentu sangat bagus kalau dalilnya dalil yang rajih atau yang kuat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian tarjih pada hari ini berkaitan dengan Rajabiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu. Ini ada satu, silakan langsung aja. Ya, jadi angkat tangan nih. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand, terus buka mic. Ini sambil menunggu kami bacakan ada satu pertanyaan dari Pak Soleh Amini, Ustaz. Oke. Soal ruwahan dalam tradisi masyarakat Jawa merupakan wujud ungkapan bahagia sukacita dalam menyambut datangnya Ramadan. Ungkapan tersebut biasanya diwujudkan dengan ritual kondangan yang sejatinya sedekah, membagi-bagi makanan kepada para tetangga, disertai dengan berdoa bersama-sama untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Apakah ruwahan seperti ini masuk dalam kategori perbuatan bid'ah? Sulit untuk tidak meninggalkan tradisi seperti ini, Ustaz. Terus bagaimana lagi, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, jadi kalau itu di bulan, ya kalau dulu di sekitar saya di daerah Makam Haji ada tradisi seperti itu, sekarang sudah berubah ya. Jadi dulu namanya ada sadranan. Nah, sadranan itu dalam bentuk doa, tahlil, yasin untuk leluhur ya, mengirim pahala bacaan tahlil dan bacaan yasin kepada leluhur. Nah, masalah ini kalau ngirim pahala bacaan Al-Quran, bacaan doa-doa tertentu, bacaan wirid tertentu, doa pahalanya dikirim kepada orang yang meninggal, itu termasuk khilafiyah di antara para ulama. Ada yang menyatakan itu sampai atau tidak gitu ya. Nah, di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Tapi pengikut Ibnu Taimiyah justru menyatakan tidak sampai ya. Nah, kalau Muhammadiyah berpandangan itu ya amalan itu ya amalan dari orang yang beramal itu yang akan pahalanya sampai kepada dirinya. Berdasarkan ayat dalam surat An-Najm kalau tidak salah, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan pahala kecuali dari amal yang dia laksanakan sendiri. Jadi tidak ada kiriman-kiriman, apalagi kiriman untuk orang yang sudah mati. Nah, mengirim pahala ini kan juga belum jelas toh. Misalnya kita membaca Al-Quran, apakah yakin bacaan Quran kita itu berpahala? Kemudian keyakinan itu kalau kita yakin, kemudian pahalanya kita kirim ya. Kan kita belum yakin juga ya. Kita belum yakin bacaan Quran kita itu berpahala. Bisa jadi kita baca Qurannya ada niatan-niatan lain, atau membaca Qur'annya enggak benar dan sebagainya kan gitu, sehingga belum tentu berpahala bacaan kita itu. Pahalanya belum tentu kok kita kirim, yang kita kirim apa kan begitu. Nah itu ya. Kemudian kalau ruwahan tadi saya katakan, kalau kita mendoakan, membaca yasin, tahlil, itu belum jelas juga posisi dalilnya. Yang kedua, mengkhususkan di bulan ruwah, di bulan Sya'ban, ini juga tidak ada tuntunannya secara khusus ya.
Ya kalau kita keluarga besar Muhammadiyah, ya kita sebaiknya kita upayakan untuk kita luruskan, ya kita luruskan. Nah, sehingga kalau di sekitar makam haji itu dulu namanya sadranan, sekarang diganti pengajian menyambut Ramadan. Nah, tarhib Ramadan. Nah, isinya adalah menyiapkan diri secara lahir batin untuk menghadapi bulan Ramadan dan juga mengkaji fikih Ramadan, supaya kita di dalam melaksanakan ibadah puasa dan hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa dapat kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu. Tapi kalau ruwahan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sholeh Amini, bahagia sukacita menyambut datangnya Ramadan dalam bentuk sedekah, niatnya memang betul-betul menyambut Ramadan ya, bukan untuk lain-lain ya. Tapi kalau kemudian mendoakan leluhur, itu mendoakannya bagaimana? Mendoakannya Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya monggo itu baik-baik ya. Doanya seperti itu. Tapi kalau kemudian tadi membaca tahlil, bacaannya dikirimkan ya, dan kita belum yakin bacaan kita itu berpahala, yang kita kirim apanya. Dan baca Quran, kita juga tidak bisa memastikan bacaan kita itu berpahala. Mau kita kirim, yang kita kirim apanya, kan gitu. Nah, tapi kalau kita berdoa bersama, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya itu insya Allah tidak apa-apa. Itu karena doa ya, mendoakan orang-orang yang sesama muslim kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kemudian mendoakan orang tua kita, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dan seterusnya ya. Atau juga Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, dan sebagainya. Kalau itu kita membaca untuk orang tua kita dalam jumlah yang banyak, karena kita berjamaah doanya, nah itu monggo ya. Ya, sambil ada sedekahnya, insya Allah tidak apa-apa. Kita niatkan menyambut Ramadan, apalagi ditambah ada pengajian supaya kita memahami menyiapkan betul ya. Tapi kalau ruwahan dalam arti tadi ya, mengkhususkan Yasin tahlil di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban, kan tidak ada tuntunan secara khusus. Tapi ruwahannya diganti betul-betul bahagia menyambut Ramadan ya, bersedekah, ngaji tentang fikih Ramadan, insya Allah itu termasuk amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ini waktunya juga sudah habis, Ustaz nih. Barangkali segera ditutup kajian di pagi hari ini. Ya, monggo. Jadi kalau ruwahan atau nama sadranan hanya sebagai judul saja, nanti di bulan Sya'ban ya, insya Allah nanti kita bahas lagi ya. Nah, di bulan Sya'ban hanya sebagai judul, tapi isinya adalah betul tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi akan lebih bagus ya, lebih bagus kalau judulnya sesuai dengan apa yang kita amalkan ya, tarhib Ramadan ya. Karena memang itu sunnah ya. Jadi Rasul bersama sahabat kalau menjelang Ramadan selalu berkumpul, ada halaqah mengkaji kembali Ramadan. Kemudian saya kira itu, jadi intinya dalam ibadah kita harus berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah Al-Maqbulah
Yaitu sunnah yang diterima untuk sebagai hujjah, yaitu yang paling rendah adalah hasan li ghairih, atau hadis dhaif satu sama lain saling menguatkan, isinya baik, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dan ada korinah atau ada indikasi bahwa itu bersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi itu mudah-mudahan dengan begitu keluarga besar OMS khususnya, keluarga besar Muhammadiyah pada umumnya, dan umat Islam pada umumnya melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira demikian. Nasrul minallah wa fadl qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.